Nah, sekaligus saya ingin tanyakan juga ke Pak JK, karena ada anggapan, ada persepsi, maka saya ingin konfirmasi ke Pak JK, bahwa Pak JK ini merupakan salah satu kingmaker yang bisa mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024. Itu gimana Ya, tanggapan Pak JK? bagaimanapun ya, saya 20 tahun di pemerintahan, pernah ketua umum partai, banyak kawan di mana-mana. Jadi saya sendiri tidak pernah mengatakan tentang kingmaker, tapi banyak calon yang datang sama saya tidak pernah datangi kan. Nah, apakah itu Pak Caimin, apa Prabowo, apa partai apa itu P3, apakah itu tentu Nasdem, Demokrat, kita ketemu semuanya. Jadi semuanya yang dikatakan pro ini, saya datang berdiskusi semua. Ya, kita datang minta pandangan-pandangan. Dan saya tentu berdiskusi. Nah, itu dia, saya Pak. tidak khusus kepada siapa. Nah, itu dia, Pak. Karena gini, kenapa kemudian ada persepsi, ada anggapan bahwa Pak JK adalah seorang kingmaker? Karena kalau kita melihat peta politik di depan ya Pak, ya, depan layar ya, begitu ya, sejumlah tokoh politik sowan silaturahmi ke rumah Pak JK. Bahkan kalau kita lihat pada tahun 2014, bagaimana Pak JK bisa meyakinkan seorang Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum PDIP waktu itu untuk memilih Pak Jokowi, dan Pak JK juga waktu itu menang sebagai wapres. Itu anggapan, persepsi yang muncul itu seperti itu, Pak. Kalau saya intinya banyak kawan. Ya. Sinergi dengan banyak teman-teman. Ada masalah mungkin karena saya bisa bantu, saya bantu. Ya, tanya aja semua pilih pada partai. Ada masalah IPKB, saya bantu. Pak Prabowo ingin bisa sesuatu, saya bantu. Siapa lagi yang saya tidak bantu? Keselamatan pemerintahan. Ingin pengusaha untuk ini, ya, mari saya bantu. Jadi karena orang mengingat itu, ya otomatis kan persepsi itu muncul. Artinya orang saya tidak punya musuh. Siapa yang saya mau coba? Semua kawan, semua pada datang. Emangnya sama tolak? Satu tutup pintu mau ketemu enggak boleh. Ya, makanya itu Pak, mungkin karena Pak JK nggak punya musuh, jadi kawan maupun teman politik Pak JK tuh merasa nyaman karena Pak JK bisa menjadi katalisator kalau begitu. Tapi pertanyaan saya begini Pak, kalau bicara soal konteks kingmaker, oke tadi Pak JK sudah menjawab. Tapi saya ingin berangkat ke pertanyaan lain Pak. Banyak tokoh politik, ketua umum partai politik sowan silaturahmi ke rumah Pak JK. Saya ingin Pak JK menanggapi, kalau kita lihat di sejumlah survei Pak, itu kan yang 3 teratas itu kan ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Bagaimana tanggapan Pak JK soal ketiga tokoh ini Pak? Iya, karena memang pertama sejak awal itu tentu bergerak dan memang tokoh yang baik, tiga-tiganya yang baik. Ya. Jadi ya memang tidak semungkin karena sistem kita ya dengan threshold 20%, maka calon presiden itu pada ujungnya tidak akan lebih daripada 4, maksimum 4. Mula-mula 4, tapi agak Erlangga agak menurun karena dia punya turun, maka hanya 3 tokoh ini yang kemudian muncul. Kalau zaman saya thresholdnya itu 4%, tahun 2004, maka muncul 5 calon, 5 pasang calon. Karena di sini 24. Jadi itu sebabnya kenapa hanya 3, karena aturannya begitu. Nah itu soal poros koalisi nanti saya akan tanyakan pertanyaan selanjutnya. Tapi saya ingin fokus dulu Pak JK soal ketiga tokoh ini. Mungkin ada satu kalimat atau satu kata untuk masing-masing tokoh ini. Silakan Pak JK. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Ya tentu masing-masing mempunyai pengalaman dan latar belakang. Pak Prabowo punya pengalaman di bidang militer. Tentu kepemimpinannya nanti gaya militer itu
digabungkan gaya politik yang ada. Mas Ganjar punya kemampuan yang baik, bekas anggota DPR, gubernur, punya pengalaman. Tentu pengalaman kita itu selalu latar belakangi daripada apa yang dimaksud. Waktu karena saya pengusaha, tentu cara saya menyelesaikan